Salam rayu buat semuanya. Zaman sudah berakhir dan akhir zaman sudah kita hadapi saat ini. Ini termasuk akhir zaman di mana banyak goro-goro, banyak permasalahan, banyak perpecahan, saling menghujat, saling membatasi satu dengan yang lainnya. Di antara prediksi akhir zaman akan muncul yang namanya Dajjal yang memiliki mata ketiga, yang matanya ada di kening. Sebenarnya itu adalah simbol dari kebangkitan spiritual seorang, di mana dia sudah tidak mulai percaya dengan apa yang dia lihat, dan dia kembalikan ke mindset atau pola pikir yang benar, yaitu simbol dari mata ketiga itu tadi. Dan di saat orang sadar kembali ke mindset atau ke jati dirinya yang sebenarnya, tentunya dia akan bingung mencari leluhur-leluhurnya kembali. Makanya untuk menghindari dibangunkan oleh sosok Dajjal ini, makam itu tidak boleh dikasih batu nisan. Disuruh menanami pohon. Agar apa? Agar bingung di saat Dajjal ini mencari makam-makam leluhurnya kembali untuk dibangkitkan. Karena sadar, karena sudah bisa berpikir kembali, tidak hanya mengikuti gebyar ataupun kemewahan dunia. Sadar dengan ajaran leluhurnya kembali, makanya dia cari siapa leluhurnya. Dia datang ke makam untuk menghidupkan kembali. Bukan orangnya yang dihidupkan, tetapi ajarannya dibangkitkan kembali, dibawa kembali, dilaksanakan kembali pada tatanan yang ada di masyarakat. Di saat keadaan gonjang-ganjing, keyakinan sudah mulai menipis, banyak terjadi perkara dan masalah. Di situ seharusnya orang bisa kembali merenung, kembali ke pola pikir yang benar, kembali ke ajaran-ajaran leluhurnya. Sehingga sebenarnya sosok Dajjal ini sosok yang sudah terlepas dari belenggu, dari rantai yang selama ini membelenggunya. Sehingga dia marah, dia membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ini sebenarnya sebuah simbol, sebuah sanepan, di mana di saat akhir zaman ajaran-ajaran terdahulu itu akan bangkit kembali. Karena apa? Banyak orang sudah sadar, sudah kembali ke jati dirinya masing-masing, sehingga memberontak, melepaskan rantai-rantai yang selama ini membelenggunya, keluar dari mental block yang selama ini hanya membatasi hidupnya. Nah, disitulah sebenarnya fenomena yang sekarang pun sudah terjadi. Banyak orang ingin mengaktifkan mata batin, mengaktifkan mata ketiga, mengaktifkan cakra asna. Itu simbol dari mata ketiga, simbol dari spiritual.
Nah, di saat ini bangkit semua, maka ajaran leluhur juga akan kembali. Kemakmuran akan terwujud kembali, kesadaran diri akan tercipta kembali. Tidak hanya mengikuti rasanya saja, tidak akan terombang-ambing, sehingga semua memiliki pendirian dalam hidupnya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Akan bergantinya era, bukan zamannya berakhir terus punah. Tidak, hanya berganti zaman, berganti era. Kehidupan tetap berlangsung, tetapi mungkin kembali ke ajaran yang lama. Karena di saat ajaran baru itu manfaatnya sudah tidak dirasakan lagi dalam masyarakat, malah banyak permasalahan, banyak perdebatan, saling menyekat, saling membatas antara satu dengan yang lainnya. Di situ orang akan kembali tersadar, kok seperti ini. Akhirnya mengingat kembali ajaran leluhurnya. Orang dulu itu kok bisa makmur, kok sekarang kok enggak. Orang dulu itu disegani dari negara manapun, sekarang kok kita seperti ini. Apa yang salah? Jadi saat ditemukan ternyata kesalahannya, kita terlalu jauh dari leluhur-leluhur kita, yaudah, nanti akhirnya apa? Datang ke makam satu itu untuk menghidupkan kembali yang meninggal. Menggunakan kembali ajaran-ajarannya. Itu sebenarnya fenomena akhir zaman. Di saat orang sedang kebingungan ingin mencari sebuah pencerahan, dan pencerahan itu didapat setelah mata ketiga itu terbuka kembali ke pola pikir dan mindset yang benar. Itulah simbol dari mata ketiga, kesadaran diri. Makanya ya jangan dibayangkan yang ekstrim-ekstrim, itu ndak ekstrim, itu real dan pasti akan terjadi, karena semua itu ada masanya. Kejayaan itu ada masanya, kekuasaan itu ada masanya. Itulah sebenarnya simbol dari mata ketiga ataupun dari sosok Dajjal itu tadi yang akan datang di akhir zaman ini. Salam rayu, rayu, rayu sagung dumadi.